Bar yang tampaknya biasa-biasa saja. Ada sekelompok orang ini. Mereka semua berbakat membunuh orang dengan kejam. Ya, betul. Mereka semua pembunuh profesional. Ini orang muka penuh bekas luka dan galak bernama Dedi. Dia mahir dalam menggunakan kapak. Bila memasuki sikap serius, dia seperti orang gila. Bunuh siapa saja yang dia lihat. Sangat ganas. Biasanya yang menyewa dia adalah untuk membunuh orang pengkhianat. Pria berwajah licik ini bernama King. Dari penampilannya kamu bisa lihat. Cara bunuhnya agak licik. Cari kesempatan ketika orang tidak perhatikan. Memberi racun. Setelah selesai, dia bersembunyi dan menghayati. Seorang pembunuh yang gila. Meskipun caranya agak licik, tapi bagi para penyewa, efisiennya bagus. Kedua saudara ini adalah satu tim. Yang kanan bernama Hitam. Tim mereka punya namanya bagus. Disebut hitam putih semua bunuh. Keduanya pernah menjadi prajurit khusus. Dilatih dengan yang terbaik di dunia. Elit dari elit. Membunuh bagi mereka adalah hal yang sangat gampang. Dan mereka juga memiliki spesialis. Suka membuat tempat kejadian dibuat menjadi kejahatan jalanan biasa. Oleh karena itu, sangat populer di kalangan penyewa. Cewek badan seksi ini dan menawan ini bernama Lina. Dia mahir dengan pedang katana. Sifatnya sangat kejam. Gurunya pun dibunuh dia. Pria tua berjanggut putih ini adalah pemilik bar. Dia adalah pemimpin mereka. Dulunya dia juga seorang pembunuh yang ternama. Setelah pensiun, sekarang dia adalah bos. Pria berkacamata ini bernama Loki. Dia adalah maklar mereka. Bertugas untuk menerima orderan dan menghitung biaya penyelesaian. Pria yang mengobrol dengan Loki bernama Budi. Dikenal sebagai Budi si pembunuh. Dia juga pembunuh yang hebat di tim. Dia pandai membuat kejutan. Tidak ada bukti yang akan tertinggal. Dialah seorang pembunuh yang pintar. Hari ini, Loki mengatur tugas untuk Budi. Dikatakan kalau dapat selesaikan dalam 5 hari, akan mendapatkan hadiah yang ganda. Budi segera menerimanya. Dia datang ke tujuannya dengan senjata. Bidik target dengan X8. Kamu kira dia bakal tembak? Tentu tidak. Kalau dengan begitu, tidak ada serunya. Sebutan pembunuh kelas atas pun masih penghinaan bagi dia. Dia adalah pembunuh sakti. Lihat cara bunuhnya. Bidik target dengan X8. Kamu pikir dia akan tembak langsung? Kalau gitu mah terlalu gampang. Karena dia adalah pembunuh spesialis membuat kecelakaan. Dengan panggilan Budi beruang. Pas saat ini, sebuah mobil datang dari jalur berlawanan. Budi meluangkan waktu. Temukan sudut yang bagus. Menembak. Ban mobilnya ditembak bocor. Mobil langsung kehilangan kendali. Menabrak ke arah pria itu. Pria itu langsung mati di tempat. Pengemudi di dalam mobil itu bingung. Setelah itu semua orang mengira itu hanya kecelakaan. Karena pistol Budi bukan isi peluru, tapi sepotong kaca. Budi berhasil selesaikan pesanan, dapatkan komisi ganda. Saat pulang rumah, Budi menerima pesan suara. Perantara bilang dia mendadak tidak bisa lepaskan diri. Hanya membiarkan Budi sendiri ambil komisi secara pribadi. Meskipun ini tidak sesuai peraturan, tapi terpikir dengan uang. Budi tidak pikir panjang. Malam hari Budi membawa motornya, datang ke tujuan. Siapa tahu dia baru saja turun, bertemu dengan seorang pembunuh. Ditembak dengan senapan mesin ringan. Untungnya Budi respon gesit, menghindari semua dengan lincah. Pembunuh melihat dia baik-baik saja, berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, jalannya terhalang. Pembunuh cuma bisa berbalik. Saat ini, Budi melihat kesempatan. Satu tendangan maut, langsung menendang pembunuh ke lantai. Pembunuh tidak ngaku kalah, mulai bertinjuan dengan Budi. Tapi Budi juga sangat hebat dalam bertarung. Pembunuh teri ini bukan tandingannya. Budi sambil bertarung, sambil mengajari bagaimana meningkatkan bisnisnya. Akhirnya pembunuh teri itu merasa akan kalah. Dia mengeluarkan belati dan mulai bercurang. Budi juga bukan orang biasa. Langsung mengunci lehernya dan memotong kepalanya. Kemudian menyamar tempat kejadian seperti kecelakaan. Budi menerima pesan lain dari teman mantan pacarnya. Katanya mantan pacarnya dibunuh, menyuruh dia besok ke pemakaman. Esok harinya Budi datang ke tempat. Dia merasa tidak sederhana begitu. Teman pacarnya Lili beritahunya, katanya mantan pacarnya hamil anaknya. Budi merasa sangat bersalah setelah mendengar ini. Dia bersumpah membalas dendamkan mantan pacarnya. Dia datang ke rumah pacarnya. Dengan pengalaman pembunuh dia bertahun-tahun, dia menilai ini mungkin pembunuhan berencana. Dilihat dari jejak tempat kejadian, seperti karya si hitam putih. Jadi Budi dengan emosi mencari mereka dan menanyai mereka, apakah kalian yang melakukan itu? Keduanya juga tidak merahasiakan. Kami hanya selesaikan misi saja. Lagian kalian sudah putus. Singkirkan amarahmu. Pulang nonton kartun. Budi sudah tidak tahan lagi. Langsung berkelahi. Maju mundur. Pertarungan tinju dimulai. Berbagai seni bela diri dimulai. Tinju selatan kaki utara. Karate. Bela diri dari MMA. Akhirnya Budi sebagai protagonis menjatuhkan lawan dengan kaki angin puyuh. Hitam putih tidak bisa menang. Dengan cara lembut, si hitam bilang, kami hanya mematuhi perintah. Kalau mau kamu pergi cari orang yang memesan. Budi berpikir itu masuk akal. Jadi dia datang ke bar cari Kevin. Tetapi peraturan kelompok mereka tidak boleh mengungkap informasi tamu. Kevin sebagai pemimpin tentu saja tidak melanggar aturan dan memberi dia pelajaran yang keras. Tepat ketika Budi mau emosi, Kevin mengeluarkan penyemprot dari bawah meja arahkan ke dia. Budi adalah orang yang cerdas. Tidak bertarung saat tidak seimbang. Dia memutuskan untuk mundur, pergi mencari Lili dahulu, berharap mendapatkan info darinya. Tetapi Lili sepertinya tidak terlalu menyukai Budi. Disambut dengan tinjuannya. Tepat ketika keduanya terjerat, tiba-tiba dia bergegas masuk dengan tapak besar. Pria dan wanita sedang berbincang. Tiba-tiba seorang pria mendobrak pintu. Tanpa basa-basi, dia menebas Budi dengan kapak. Orang itu bernama Dedi. Dia adalah seorang pembunuh. Kejahatannya memiliki karakteristik. Setelah masuk mode serius, siapapun dia tidak mengenal. Budi adalah rekannya. Keduanya adalah sekelompok. Tapi dia tidak peduli menebas siapapun. Lili mengambil kesempatan, menikam Kevin dengan pisau. Tapi orang ini seperti binatang buas. Tidak ada rasa sakitnya. Tarik keluar pisau, menusuk ke arah Budi. Melihat pisau akan menikam Budi, Budi menendang ke arah dinding. Dedi pas jatuh ke kapaknya. Budi tidak sempat bertanya situasinya. Dedi sudah mati di tempat. Barulah Lili menceritakan sebenarnya. Ternyata Jenny sedang menyelidiki sebuah perusahaan minyak dan menyimpan bukti kriminal di USB. Sekarang USB disimpan di orang tuanya Jenny situ.
Budi meminta Lily pergi mengambil USB. Dia pergi mencari maklar Loki. Tanyakan informasi penyewa. Setelah siksaan yang kejam, Loki akhirnya berbicara. Ternyata penyewa adalah seorang pengusaha bernama Jackie. Selain itu, Lily juga mendapatkan USB. Akhirnya Budi mendapatkan jawaban, semua kebenaran tentang pembunuhan pacarnya. Dia sendirian membawa USB mencari Jackie. Pada saat yang sama, mengetahui berita itu, Kevin bersiap mengirim semua pembunuh untuk membunuh Budi. Di sini, Budi sedang bersiap membunuh Jackie. Jackie mengatakan dia juga diperintahkan orang lain. Rupanya penyuruh sebenarnya adalah si pengusaha minyak bernama Dodi. Saat mereka sedang berbincang, suara ledakan. Si hitam putih datang kemari dengan senapan mesin dengan menembak ke arah mereka. Budi bereaksi cepat dengan lincah menghindari itu. Jackie langsung dipukuli mereka. Saat ini, Kevin melemparkan granat. Budi mengambil kesempatan. Tendangan samping. Si hitam putih diledakin oleh granat. Segera bergegas. Tendangan beruntun. Si hitam seperti ditendang jadi bodoh. Dia mengambil senapan tanpa pandang bulu, mengarah ke Kevin tembak. Melihat saudaranya mati, si hitam baru bereaksi. Dia berkata mau balasin dendamnya, tapi akhirnya tetap diselesaikan oleh Budi. Setelah selesai, Budi bersiap untuk pergi. Siapa tahu, King tiba-tiba melompat keluar dan menyerang. Pria ini adalah master curang. Metodenya sangat licik. Untungnya, Budi tidak kena serangannya. Lalu dengan kaki angin puyuh membawanya keluar. Budi mengendarai motor ke Villa Dodi. Bunuh semua pengawal dengan kilat. Sekarang Budi hanya tersisa satu lawan terakhir, Lina. Luna juga anggota pembunuh mereka. Dia paling mahir dalam pedang katana. Tapi hari ini tidak tahu kenapa, dia tidak menggunakan pedang, memilih bertarung dengan Budi tangan kosong. Keduanya maju mundur, bertarung beberapa putaran, tetapi akhirnya tetap diselesaikan oleh Budi. Budi mengambil pisau bertanya ke Dodi, apakah ini semua kamu yang menginstruksikan? Tanpa diduga Dodi yang kekanak-kanakan, ingin menggunakan uang menyogok Budi. Dia belum tahu, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan uang. Akhirnya Dodi mati di pedang Budi. Setelah itu, Budi datang ke bar. Pada saat ini Kevin dan Loki berada di sana. Budi mengeluarkan tapa recorder. Ternyata semua ini adalah rancangan Loki. Dia merancang semua orang untuk saling membunuh. Akhirnya dia mendapat untung. Kevin yang ketahui kebenaran sangat marah. Dia meninju Loki dengan parah. Lalu Budi memberi sekotak Hansa Plus ke Loki. Loki terharu. Dia mengira Budi memaafkannya. Lalu detik berikutnya, Loki jatuh ke lantai dan kehilangan napas. Di akhir film, Budi mengakhiri karir pembunuhnya. Sejak itu menjalani kehidupan yang mengembara. Sampai jumpa lagi.